Sakat Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Itu memang ada Linda, Mas. Tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, memang iya, baju. Kemunculan sosok saksi mata alias Mel-Mel tiba-tiba membuat semua pelaku ketakutan oleh kesaksiannya yang begitu mengejutkan publik. Sebut pihak Polda Jabar seret paksa saudara Sakat Tatal dan saudari Linda atas keterlibatan pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Mengapa tidak? Mel-Mel mengaku menyaksikan langsung kronologi pembunuhan temannya, saudari Vina dan Eki di lokasi kejadian. Awalnya sosok Mel-Mel ini hanya muncul sebagai seorang misterius di balik suaranya yang membuatnya penasaran. Pengakuan tersebut disampaikan Mel-Mel melalui pesan suara yang diterima dan dibahas dalam podcast Jejak Backpacker sebelumnya. Lantas, siapakah sosok Mel-Mel sebenarnya yang kini jadi saksi mata dalam tragedi pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam? Menjadi saksi mata setelah sekian lama tidak tersingkap, Mel-Mel akhirnya memberanikan diri tampil di muka publik dengan membawa rahasia besar di balik kasus tewasnya Vina Cirebon. Faktanya, Mel-Mel berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki disiksa oleh segerombolan geng motor. Mel-Mel sengaja selama 8 tahun dirinya tidak berani memberikan kesaksian soal kasus yang menimpa kedua temannya itu. Hal tersebut tak lain karena ia juga menjaga dirinya beserta keluarganya dari ancaman sang pelaku. Kendati demikian, Mel-Mel mengaku dirinya selalu diselimuti oleh ketakutan seolah tidak berani untuk mengungkap tragedi 2016 tersebut. Finalnya pesan suara yang sebelumnya ramai dibahas di podcast Jejak Backpacker, Mel-Mel pun langsung dimintai keterangan melalui daring TV One. Bahkan Mel-Mel dengan detail menguraikan kronologi pembunuhan Vina dan Eki, karena pada saat itu dirinya berada di lokasi kejadian. Pada malam kejadian, Mel-Mel rupanya bersama Linda, sementara Vina bersama Eki. Namun sebelum kejadian berlangsung, mereka semuanya akhirnya berpisah satu sama lain. Saat kejadian itu, semua gerombolan geng motor pun datang. Tanpa diketahui, Mel-Mel kemudian menyusuri lokasi hingga SMP Negeri 11 dan melihat Eki dan Vina dipukuli, disiksa hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap saudari Vina. Setelah dieksekusi, mereka lantas membawa Vina dan Eki dan dibuangnya di bawah jembatan. Karena adanya lampu penerang jalan saat mereka membuang kedua korban, Mel-Mel mengaku dengan jelas melihat sosok Sakat Tatal hingga Linda yang juga terlibat dalam pelaku pembunuhan tersebut. Bahkan dialah sebagai orang terakhir yang menutupi tubuh bagian bawah Vina dan Eki. TKP pembunuhan penganiayaan apa yang Anda lihat dan di mana persisnya lokasi itu? Lokasi itu di Gang Bakti 1, Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Yang Anda lihat saat itu apa? Yang awalnya saya lihat tuh kan, saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang, ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap ke dalam. Nah di situ sudah ramai, Bu, di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Di siksanya itu Eki. Nah, tempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa disiksa, lama? ada kalau sejaman, Bu. Kurang lebih sejaman. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada sudah, Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah saya lari,
keluar sudah yang pertama itu, yang keluar tuh berapa motor aja ya Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3 Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah Bu. Yang pastinya saya melihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu Ucok. Entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan tidak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi Bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana sih ya? Kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri pertama saya hampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya masih Eki ini masih bernapas apa enggak. Mas Melmel, kameranya boleh dinaikkan kembali. Oke, Mas Melmel. Diketahui penyidik Polda Jawa Barat terus mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina Cirebon. Salah satunya Linda atau Marlinda Putri. Linda merupakan sosok sahabat dari Vina Dewi Arsita atau Vina. Setelah lama menghilang, Linda akhirnya muncul di hadapan publik dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik Polda Jawa Barat. Linda yang disebut pernah kerasukan arwah Vina. Faktanya hal tersebut adalah rekayasa dibuat-buat. Diperiksa selama 5 jam, usai diperiksa di hadapan media, Linda justru mengaku tidak mengenal 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki atau Muhammad Rizky Rudiana. Linda juga mengatakan tidak mengenal sama sekali dengan Peggy Setiawan alias Peggy Perok, tersangka otak pembunuhan Vina. Kini semua rekayasa Linda telah terbongkar oleh munculnya kesaksian Melmel, dan Linda kini akan menanggung semua akibat dari perbuatannya atas keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Vina dan saudara Eki. Selain sosok Linda, Saka Tatal juga tak lagi bisa mengelak atas perbuatannya terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal memang pernah menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 lalu. Alih-alih mengakui kesalahannya, Saka Tatal justru membantah dan mengaku korban salah tangkap. Bahkan ia terang-terangan menyampaikan macam siksaan dari pihak kepolisian yang diberikan pada dirinya. Saudara Saka Tatal dan saudari Linda kini menerima hukuman berat dan akan diseret paksa oleh pihak Polda Jabar. Tak sekedar sebagai tersangka atas keterlibatan pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal dan Linda justru dikenakan pasal berlapis gegara mereka telah bermain di balik hukum. Hingga kematian kedua sosok tersebut akan mencekam di dalam penjara. Sementara itu, Melmel mengatakan jika semua pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ada 11 orang. Bahkan DPO yang sebelumnya dihilangkan oleh pihak Polda Jabar kini kembali mencuat dan akan terus berlanjut hingga semua pelaku tersebut ditemukan. Sementara saudara Peggy Setiawan alias buruh kuli bangunan yang ditetapkan sebagai tersangka, saat ini ia didampingi 42 kuasa hukum dan akan segera dibebaskan. Kepedulian terhadap Peggy Setiawan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki terus meningkat. Sebanyak 42 pengacara menyatakan ikut membela Peggy dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Mereka berasal dari lintas organisasi advokat dan siap membantu Peggy untuk meraih kebebasannya.